Walaupun kamu jelek, tetapi jika kamu mempunyai hati yang tulus, setia, dan berusaha untuk selalu ada, Yes. kamu tetap saja jelek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, the one and only Muhammad Eka Priyansyah, the greatest of all time, for sure. Dengan NIM 251110127. Di sini saya akan memberikan studi kasus mengenai materi yang telah saya sampaikan pada zaman dahulu, yaitu dasar-dasar perencanaan dalam manajemen bisnis ya. Untuk itu pemirsa yang berbahagia diharapkan untuk tetap bahagia. Oke, bisa saya mulai aja ya langsung. Oke, pertama-tama mungkin kalian bisa bayangin gitu, ada satu kedai kopi yang namanya Kopi Nusantara. Mereka ini sebenarnya kayak jagoan banget gitu di Jakarta. Udah punya misal kayak 5 cabang gitu. Dan pelanggan setianya juga banyak. Nah, tapi pas masuk tahun 2026, si pemiliknya mulai pusing karena orang-orang sekarang lebih mager keluar rumah gitu kan, dan lebih suka pesan kopi lewat online. Toko fisiknya yang dulunya ramai tiba-tiba jadi sepi karena gara-gara online itulah. Nah, disinilah ilmu perencanaan mulai main. Si pemilik gak bisa cuma pasrah dan dia harus mikirin gimana caranya supaya bisnisnya gak gulung tikar. Langkah pertamanya dia harus kayak nentuin target yang jelas dulu. Dia gak mau cuma bilang pengen laris tapi dia bikin target yang lebih nyata gitu daripada sekedar ngomong. Pokoknya tahun depan penjualan ini harus naik 40% gitu. Dari aplikasi online misalkan kayak gitu. Ini penting biar timnya nggak bingung arahnya mau kemana gitu kan. Nah, setelah si pemilik kedai kopi ini punya target, dia mulai ngaca dan lihat kondisi sekitar gitu. Dia sadar kalau kopi mereka sebenarnya enak banget gitu. Modalnya kuat. Tapi masalahnya mereka gaptek dan belum punya sistem buat bungkus kopi supaya gak tumpah pas dibawa kurir motor. Di sini dia mulai, si pemilik ini tuh kayak mulai nyusun strategi, mulai dari yang buat jangka panjang biar brandnya makin gede sampai ke langkah-langkah kecil buat bulan depan. Misalnya mulai nyari orang buat magang di Instagram gitu, atau daftar ke aplikasi ojek online gitu ya. Tapi ya namanya juga rencana kan, pasti ada aja cobanya gitu. Pas mau diterapin, ternyata barista-barista seniornya pada protes gitu kan, karena jadi makin sibuk ngurusin orderan online. Terus tiba-tiba biaya admin dari aplikasi ojol naik. Disinilah fleksibilitas perencanaan diuji gitu kan. Si pemilik itu harus muter otak lagi gitu. Apakah akan tetap lanjut kayak cara lama atau harus bikin aplikasi sendiri biar lebih hemat. Jadi intinya perencanaan itu bukan cuma soal bikin jadwal di atas kertas gitu, tapi perubahan biar bisnisnya tetap bertahan dan makin cuan di masa depan. Itu kan, itu premisnya ya. Panjang ya? It's okay. Jadi mari kita bahas gimana sih cara si bos Kopi Nusantara ini menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih taktis, tapi lebih santai, tapi tetap santai gitu maksudnya. Kalau kita lihat dari targetnya ya, yang pengen naik 40% dalam setahun, itu sebenarnya udah wah, amazing. Alias ya masuk akal lah. Targetnya jelas gitu, ada angkanya dan ada batas waktunya. Jadi timnya juga gak cuma disuruh kerja keras gitu, tapi mereka dia malah jadi saya ulang ya. Jadi timnya nggak cuma disuruh kerja keras gitu, tapi mereka tahu ada angka yang harus dikejar. Tanpa target yang jelas kayak tadi gitu, biasanya karyawan bakal kerja seadanya aja karena ya nggak punya pegangan. Terus soal dilema antara bikin aplikasi sendiri
atau gabung ke ojol, ini sebenarnya soal pilihan strategi. Kalau si bos ini mau main aman dan cepat, gabung aja langsung ke GoFood gitu atau GrabFood. Itu kan pilihan yang paling logis ya buat awal. Memang sih emang komisinya emang gede ya di GoFood atau GrabFood itu. Bisa kepotong lebih dari 20% lah. Tapi ya setidaknya dia nggak perlu keluar modal ratusan juta lah buat bikin aplikasi yang belum tentu ada yang mau download. Nanti kalau pelanggan digitalnya udah ribuan, nah baru deh pelanggan pelan-pelan bikin sistem pesan sendiri biar untungnya lebih utuh, gitu kan? Nah, tantangan terberatnya justru biasanya ada di internal, gitu. Yaitu barista yang pada ngeluh tadi lah. Di sini fungsi manajemen harus jalan gitu kan. Si bos perlu jelasin ke timnya kalau orderan online ini bukan buat nyusahin, tapi buat menyelamatkan gaji mereka juga gitu kan. Mungkin dia bisa kasih bonus kecil buat tiap orderan online yang selesai biar baristanya semangat lagi. Yang terakhir ya mungkin bisa diterapin itu kalau ternyata di bulan ke-6 penjualannya masih seret gitu lah. Si bos nggak boleh kaku gitu kan sama rencananya. Dia harus berani evaluasi, mungkin fotonya di aplikasi kurang cantik atau mungkin promonya kurang nendang gitu kan. Di dunia bisnis rencana itu gak boleh kaku kayak batu, tapi harus kayak air yang bisa menyesuaikan jalan. Kalau jalan tapi harus kayak air. Di dunia bisnis rencana itu gak boleh kaku kayak batu, tapi harus kayak air yang bisa menyesuaikan jalan kalau ketemu hambatan. Intinya apa coba? Apa coba yo? Jadi intinya perencanaan itu adalah navigasi, tapi si bos tetap harus pegang setir buat belok kalau ada lubang di depan gitu kan. Itu sih mungkin studi kasus ya dan bagaimana cara menanganinya ya. Untuk dasar-dasar perencanaan manajemen bisnis. Mungkin dari sini kalian ada yang termotivasi gitu mau buka tempat dagangan gitu. Ya, tadi kan si bos yang tadi bisa sewa kostum Ultraman atau apapun itu ya. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.